Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk berbagi sebuah ide kreatif yang tidak hanya menyenangkan untuk dilakukan, tetapi juga sangat bermanfaat bagi lingkungan kita. Saya Riznadia Paramita Fajrin dari Prodi BGSD semester 8 dengan NIM 218620601123. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang wadah serbaguna kreatif, memanfaatkan botol plastik, kain flanel, dan renda. Proyek ini adalah sebuah inisiatif sederhana namun berdampak besar, di mana kita akan mengubah barang-barang bekas yang sering kita abaikan menjadi sesuatu yang cantik dan fungsional. Mungkin sebagian dari kita bertanya, mengapa kita harus repot-repot membuat wadah serbaguna dari barang bekas? Jawabannya sederhana. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Pertama, ini adalah langkah kecil namun signifikan dalam upaya kita untuk jadi lebih ramah lingkungan. Setiap botol plastik yang kita daur ulang berarti satu botol lebih sedikit yang berakhir di tempat pembuangan sampah atau mencemari lingkungan kita. Ini adalah bentuk nyata dari mengurangi sampah dan mendukung keberlanjutan. Kedua, proyek ini adalah ajang yang luar biasa untuk mengasah kreativitas kita dengan bahan-bahan sederhana yang mungkin sudah ada di rumah. Kita ditantang untuk berpikir kreatif, merancang, dan menciptakan sesuatu yang unik. Ini melatih imajinasi dan kemampuan kita dalam memecahkan masalah dengan cara yang menyenangkan. Ketiga, membuat sendiri wadah serbaguna ini jauh lebih hemat biaya dibandingkan membeli yang baru. Kita bisa mendapatkan wadah yang cantik dan sesuai dengan selera kita, tanpa perlu mengeluarkan uang banyak. Dan yang terakhir, wadah yang kita hasilkan ini sangat serbaguna, dari tempat pensil, tempat make up, hingga pot bunga. Kemungkinannya tidak terbatas. Ini membuktikan bahwa barang bekas pun bisa memiliki nilai dan fungsi yang tinggi jika kita mau sedikit berkreasi. Oke? Mari kita tonton videonya untuk cara membuat wadah serbaguna. Untuk memulai proyek kreatif ini, bahan-bahan yang kita butuhkan sangatlah mudah didapatkan. Bahkan mungkin sudah tersedia di rumah kita. Pertama tentu saja adalah botol plastik bekas, kedua kain flanel, ketiga renda, keempat kardus, kelima lem lilin, dan keenam gunting. Langkah pertama adalah membersihkan botol secara menyeluruh. Cuci botol plastik dengan sabun hingga bersih. Kebersihan adalah kunci agar lem dapat menempel sempurna dan wadah kita higienis. Setelah dicuci, keringkan sempurna botol-botol tersebut. Pastikan tidak ada setetes air pun yang tersisa, baik di bagian dalam maupun luar botol. Selanjutnya, tentukan ukuran wadah yang Anda inginkan. Potong dengan hati-hati botol plastik sesuai tanda yang sudah dibuat. Gunakan gunting yang tajam agar potongan rapi dan tidak bergerigi. Dan sekarang kita ganti untuk memotong botol yang lebih besar untuk di tengah. Sama, yaitu tentukan ukuran wadah yang Anda inginkan, potong dengan hati-hati botol plastik sesuai tanda yang sudah dibuat. Setelah botol plastik siap, langkah selanjutnya adalah memberikan sentuhan artistik dengan melapisi botol menggunakan kain flanel. Ini adalah bagian yang akan mengubah botol bekas menjadi wadah yang menarik secara visual. Pertama, ukur kain flanel sesuai dengan dimensi botol Anda. Kemudian, potong kain dengan rapi. Gunakan gunting yang tajam untuk memotong kain flanel sesuai dengan tanda yang sudah Anda buat. Pastikan potongan lurus dan presisi, karena ini akan mempengaruhi kerapian hasil akhir. Potongan yang rapi akan memudahkan proses penempelan dan membuat wadah terlihat profesional. Selanjutnya, tempelkan dengan lem tembak. Oleskan lem tembak secara merata pada permukaan botol, sedikit demi sedikit. Lalu, tempelkan kain flanel perlahan. Mulailah dari satu sisi dan gulirkan kain flanel mengelilingi botol. Lem tembak sangat efektif karena cepat kering dan memberikan daya rekat yang kuat. Pastikan Anda bekerja dengan cepat namun hati-hati agar lem tidak mengering sebelum kain tertempel sempurna. Lalu, rapikan dan tekan kain flanel yang sudah ditempel. Pastikan tidak ada gelembung udara atau kerutan pada permukaan kain. Tekan kain hingga menempel sempurna di seluruh permukaan botol. Sekarang botol yang besar. Ukur kain flanel sesuai dengan dimensi botol Anda. Kemudian potong kain dengan rapi. Gunakan gunting yang tajam untuk memotong kain flanel sesuai dengan tanda yang sudah Anda buat.
Selanjutnya, tempelkan dengan lem tembak. Oleskan lem tembak secara merata pada permukaan botol sedikit demi sedikit. Lalu, tempelkan kain flanel perlahan. Mulailah dari satu sisi dan gulirkan kain flanel mengelilingi botol. Selanjutnya, kita akan membuat alasnya terlebih dahulu. Caranya, ambil kardus bekas, lalu ambil spidol dan gambar bentuk lingkaran pada karton tersebut. Ukuran lingkaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan karya kita ya. Setelah itu, gunting lingkaran yang sudah kita gambar tadi dengan rapi. Hati-hati saat menggunakan gunting, pastikan tangan kita aman. Kalau sudah digunting, kita akan melapisi lingkaran tersebut dengan kain flanel supaya hasilnya lebih bagus dan rapi. Ambil kain flanel yang warnanya kalian suka, lalu tempelkan pada lingkaran kardus tadi menggunakan lem. Setelah ditempel, gunting bagian pinggir flanel supaya sesuai dengan bentuk lingkarannya. Sekarang alas berbentuk lingkaran dari bahan bekas kita sudah jadi. Ambil kardus bekas, lalu gunting kardus sesuai bentuk dan ukuran pegangan yang kita inginkan. Bisa berbentuk persegi panjang, melengkung, atau bentuk lainnya sesuai selera. Setelah itu, ambil kain flanel dengan warna yang kamu suka. Gunting kain flanel sesuai ukuran kardus yang sudah kamu buat tadi. Jika sudah, tempelkan kain flanel ke permukaan kardus menggunakan lem. Pastikan semua sisi tertempel dengan rapi. Kita akan menambahkan hiasan atau pernak-pernik supaya karya kita tidak terlihat polos. Hiasan ini sangat penting karena bisa membuat hasil karya kita lebih indah dan menarik. Selanjutnya, kita akan mulai menyusun bagian utama karya kita. Ambil bagian-bagian yang sudah kita siapkan tadi, lalu susun betul-betul membentuk lingkaran sesuai desain yang kita inginkan. Gunakan lem tembak agar bagian-bagian tersebut menempel kuat dan rapi. Setelah lingkaran besar berhasil dibentuk, tekan perlahan agar melekat sempurna. Jika sudah kering dan kuat, sekarang saatnya menempelkan lingkaran tersebut ke alas yang sudah kita buat sebelumnya. Tempelkan dengan posisi tepat di tengah, lalu tekan kembali agar tidak mudah lepas. Dan jangan lupa kita tambahkan juga untuk pegangannya. Nah, sekarang bentuk utama karya kita sudah jadi. Ini adalah hasil karya kita yang sudah kita buat dengan penuh kreativitas dan bahan-bahan bekas yang ada di sekitar kita. Inilah hasil akhir dari karya saya, yaitu wadah serbaguna dari botol bekas. Manfaat utama dari proyek ini sangatlah jelas. Kita berkontribusi dalam mengurangi sampah plastik. Setiap botol yang kita daur ulang adalah langkah nyata menuju lingkungan bersih dan sehat. Selain itu, proses ini juga mengasah kreativitas dan inovasi kita. Kita belajar untuk melihat potensi di balik barang bekas dan mengubahnya menjadi sesuatu yang baru dan menarik. Ini adalah latihan yang bagus untuk pikiran kita, mendorong kita untuk berpikir di luar kebiasaan. Secara finansial, proyek ini juga sangat hemat biaya. Kita bisa mendapatkan wadah yang cantik dan fungsional tanpa perlu mengeluarkan uang banyak, memanfaatkan apa yang sudah ada di sekitar kita, dan yang terpenting, kita menciptakan barang berguna dan cantik yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan di rumah atau bahkan sebagai hadiah yang personal dan bermakna. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian, mari terus berkreasi, jangan pernah meremehkan kekuatan ide-ide kecil dan tangan-tangan kreatif kita dengan bahan-bahan sederhana di sekitar kita. Kita dapat menciptakan karya yang tidak hanya bermanfaat, tetapi juga ramah lingkungan. Setiap langkah kecil dalam mendaur ulang adalah kontribusi besar untuk planet kita, untuk masa depan yang lebih baik. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini menginspirasi kita untuk mulai berkreasi dan berkontribusi dalam menjaga lingkungan kita. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.